Assalamualaikum, hari ini saya membuat cilor atau cimin agar empuk. Ada yang request, Bang buatin tutorial cilor yang empuk dong. Nah, ini yang requestnya. Oke, kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat cimin agar empuk ya, cilor. Cukup hanya dengan 2 bahan. Di sini saya sudah menyiapkan ada tepung sagu atau tepung aci kalau orang Sunda mah. Orang Jawa bilangnya kanji ya, sama aja, tepung aci, tepung sagu. Dan juga resep saya seperti biasa, tepung beras putih ya. Nah, ini saya menggunakan yang kemasan, tepung tapioka. Dan ini tepung beras putih ya, roast bean. Nah, seperti ini udah 2 bahan ya. Sini saya mau mengolahnya memang untuk jualan di hari besok. Saya tidak terlalu banyak membuatnya, hanya cuma 1,5 kg cimin. 1,5 kg. Di sini sudah ada 2 bungkus tepung tapioka dan setengah kilo tepung beras putih ya, roast bean. Jadi mohon diperhatikan, di sini saya akan menjelaskan dulu sebelum ke prakteknya. 1 kilo sagu, setengah kilo roast bean. Insya Allah hasilnya akan empuk ya, dan juga putih lah seperti itu. Tepung tapioka samakan dengan tepung aci. Takutnya ada yang bertanya lagi, mau pakai kiloan yang biasa atau kemasan, itu sama saja ya. Jadi saya di sini kan ada di warungnya, di bos saya di warung adanya yang kemasan, nggak ada yang kiloan biasa gitu. Jadi pakainya yang kemasan ini. Nah, untuk yang tepung beras ini jadi pakainya tepung beras putih ya, roast bean ya teman-teman. Baik, langsung saja langsung ke prakteknya. Jangan lupa disubrek. Oke teman-teman, sini sudah lanjut, kita langsung adonin ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di sini sudah ada persiapannya. 2 bahan. Ini tepung tapioka ya, sagu, dan ini tepung beras putih ya, roast bean setengah kilo. Jadi totalnya 1,5 kg. 1 kilo sagu, setengah roast bean. Langsung saja kita campur. Nah, ini masukkan dulu tepung beras. Pertama sagu dulu yang setengah kilo, biar nanti campurnya gampang gitu. Pelan-pelan saja, ngebul nih kena kamera. Nah, ini yang tadi juga jadi di atas sagu gampang. Nah, sebelum nanti proses ngulenin, ngadonin, aduk terlebih dahulu ya, biar merata dulu seperti ini. Biar merata. Oh iya, di sini kalau mau hasilnya putih itu jangan pakai penyedap rasa ya, seperti pakai Royco itu, jadi nanti akan hitam, kuning-kuning gitu, jadi tidak usah. Kalau boleh juga pakai garam aja ya. Kalau saya sih kadang-kadang nggak pakai apa-apa ini, karena di bumbu juga sudah cukup. Aduh, Allahu Akbar. Untuk takaran air di sini, saya di sini sudah menyiapkan terlebih dahulu 1 gayung ya, ini 1 gayung, kelihatan nggak sih? Susah ya. Nah, ini 1 gayung airnya, 1 gayung nih, gayungnya gayung bersih baru saya. 1 gayung airnya. Kita rebus ke ini aja nih, ke teflon ini. Tuh, berarti 1 gayung ukurannya, berarti 1 teflon ya ini ya. Teflon ini apa sih? 1 buat rebusan lah. Nah, oke, saya akan rebus terlebih dahulu hingga mendidih. Nah ya teman-teman, jadi tadi takarannya ini 1 gayung airnya. Kalau mau lebih empuk sebenarnya nanti airnya agak sedikit banyak lagi ya, biar lebih empuk. Dan itu saya sedang rebus dulu ya, kita tunggu sampai mendidih. Dan tips saya seperti biasa, airnya harus benar-benar mendidih.
Oke, kita tunggu dulu. Setelah mendidih langsung saya akan ngulenin. Oke, kayaknya airnya sudah benar-benar mendidih nih. Nah ini ya rebusnya, jadi langsung refleks harus mendidih banget. Ini saya mau ngerebus dulu, nah biar nanti setelah selesai langsung terjadi. Nah ini harus benar-benar mendidih. Oke, langsung saja ya di sini ya. Jadi si air yang sudah direbus benar-benar mendidih seperti ini udah tadi takarannya 1 gayung. Itu jangan langsung dikuyurin ke sini semua ya. Jadi sedikit-sedikit dulu seperti ini nih. Dan diorak-arik, digula galeh. Tuh, gula galeh. Sedikit-sedikit aja dulu, jangan disekaligusin, biar merata. Tuh, biar merata dulu seperti ini ya. Nah, kalau memang kayaknya udah terlalu agak lembek, jangan dihabisin semua, makanya ditahan dulu nih. Tuh, maaf nih, minyak hitam banget. Nah, kepapan ini ke pinggir-pinggirnya seperti ini, biar nantinya merata. Duh, takut keempukan, jangan terlalu lembek juga. Kalau cimin itu khasnya tidak empuk sebenarnya, kenyal. Kalau yang saya tahu bikin cimin itu, kalau dulu saya pernah lihat di temen dan cobain juga makan, itu kenyal banget kayak karet. Itu sagu, cuman sagu, nggak ada campur lain-lain. Makanya khasnya cimin itu ya namanya cimin kan aci ini harus kenyal ya. Tapi kan kasihan kalau kenyalan itu anak-anak kecil, dia makannya keras atau kenyal. Nah kita semuanya aja ya, seperti semua nih pas ukurannya 1 gayung. Makanya digula galih dulu seperti ini, pakai centong nasi atau centong kayu. Diorak-arik dulu. Ini biar merata dan juga agak sedikit mendingin lah. Sedikit agak dingin. Ini harus siap ini megang panas kalau bikin cimin ya. Memang begitu. Jadi kalau nunggu dingin nanti lantet, ngabagel. Nah, tangan saya sudah bersih dan sudah cuci tangan. Langsung saja pakai tangan. Panas.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mantap nih hasilnya nih. Tuh, bersih, empuk, mantap dah. Nama jus. Wah, penglaris. Penglaris. Bagus kan kalau pakai campuran tepung beras. Wih, udah lapar aja nih. Wah, terbang. Nah, di sini bumbunya saya ada bumbu asin, pakai balado, dan bubuk cabai. Wah, kebanyakan pedas. Mukbang. Sebenarnya kalau cimin tuh enaknya asin pedas. Nah, udah cukup lah. Ya mukbang. Sudah jadi nih teman-teman. Dah, lihat ini hasilnya. Panas. Mantep banget kan tuh. Aduh. Saya juga lapar. Kita coba ya, kita icip-icip. Kita coba dulu. Bismillah. Insya Allah ini empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk. Empuk, kenyal. Empuknya itu dapat, kenyalnya dapat. Enak asli. Kalau pakai aci doang itu pasti kenyal banget ya. Kalau campuran tepung beras ini kenyalnya ada, empuknya ada ya teman-teman. Mantep banget kan. Wah, enak ya mah.
Saya habisin dulu ya. Pedas, manis, gurih. Mantap banget, rekomendasi cimin cihuy. Cimin buatan ala saya ya. Mohon maaf jika cara pembuatan dan prosesnya itu dengan alat seadanya ya, dengan seala kadarnya. Dan mohon maaf juga saya bukan ngajarin, jadi saya ingin berbagi saja, berbagi resep ya, berbagi cara membuat cimin ala saya. Kayak gitulah pokoknya. Terima kasih banyak lah buat semuanya yang sudah mendukung channel saya juga. Semoga tutorial yang saya buat, resep yang saya sajikan untuk teman-teman semuanya di manapun berada, semoga bermanfaat ya. Sukses selalu, selalu lancar rezekinya. Dan kalau yang jualan juga laris jualannya, yang kerja juga kerjanya biar dilancarkan. Ya, itu aja lah pokoknya. Terima kasih yang sudah menonton juga ini, teman-teman semuanya, teman Kang Cepi. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya. Subrek lah, subrek dulu ya. Oke, terima kasih, teman pamit. Tunggu saja di tutorial selanjutnya. Masih banyak yang harus saya bikin tutorial tentang makanan-makanan ringan, makanan jajanan SD. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.